Baik rekan-rekan sekalian, kita ada di bagian paling akhir dari video pembelajaran kita, yaitu dengan topik mengembangkan tim. Bagaimana caranya setelah semua yang kita bahas tadi mulai dari mengenal tim sampai dengan kepribadian, sekarang waktunya kita untuk bisa mengembangkan tim kita. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu adalah yang pertama, kita perlu dengan clear, dengan jelas untuk bisa menyampaikan visi misi dan menanamkan visi misi itu pada tim. Artinya, setiap kegiatan yang kita lakukan, hendaknya kita juga kasih tahu ya bahwa tujuan ini untuk apa, kaitannya dengan visi kita apa, atau kaitannya dengan misi kita apa. Ini yang harus betul-betul dideliver oleh leader kepada timnya dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai nanti timbul pertanyaan dari tim sendiri. Kita itu kayak gini tuh ngapain ya? Ini kemana sih nanti tuh mau jadi apa ya sebetulnya ya? Terus hasil akhirnya nanti ini apa hubungannya ya dengan visi kita? Nah, itu kan akhirnya jadi nggak fokus, gitu ya. Maka kita perlu menanamkan visi misi kita kepada tim kita. Kemudian yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat, berusaha menerima keputusan bersama. Gini, ada satu case yang menarik. Ini kisah nyata juga. Waktu itu ada di situasi meeting ya, yang rata-rata anggota meetingnya adalah generasi milenial, anak-anak muda di situ. Kemudian atasannya sedang memimpin meeting dan dia berusaha untuk lebih luas dengan mempraktikkan bagaimana kepada anggota-anggota tim yang lain supaya mau berpendapat atau berbicara. Karena atasannya tadi ditengarai sebagai atasan yang kurang bisa terbuka lah begitu. Nah, sekarang dia mau latihan. Gitu ya. Kemudian terjadilah satu sesi di mana semua anggota itu akhirnya diminta untuk berpendapat. Apa nih idenya? Ada salah satu anggota yang memberikan ide, Bu, saya punya ide nih, menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena kalau kita bisa terapkan begini-begini begitu, hasilnya akan sangat luar biasa, Bu. Nah, dasar pemikiran saya apa? Dasar pemikiran saya adalah bla bla bla. Dia jelaskan. Kemudian apa yang terjadi? Dikritik habis. Mohon maaf ya, dengan bahasa yang kurang enak diterima. Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya anggota tersebut merasa kayaknya next meeting saya nggak perlu lagi lah untuk kasih ide begitu. Karena beberapa kali kejadian selama ini yang terjadi adalah saya merasa ide saya selalu dijatuhkan di depan yang lain. Jadi feel useless gitu, merasa nggak berguna. Nah, itu hati-hati tuh. Ketika kita melakukan meeting, apalagi brainstorming, kita harus menerima apapun pendapat-pendapat yang ada. Ada saatnya kita evaluasi dengan bahasa yang baik, ya. Kita kritisi, gitu. Tapi nggak langsung dilibas habis di situ. Ini akan membuat iklim di tim ini menjadi lebih buruk justru. So, untuk bisa mengembangkan anggota tim, kita harus menghargai pendapat-pendapat yang ada di anggota-anggota kita. Gitu ya. Kalau ternyata sudah sampai pada satu keputusan pun, kita mesti mengajak mereka untuk menerima apapun keputusan yang terjadi. Karena itu sudah merupakan keputusan yang terbaik yang sudah dipikirkan oleh leader demi kepentingan bersama. Tuh. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Intensif dan efektif. Leader yang baik itu adalah leader yang hadir ketika diperlukan, ketika ada masalah, ada ingin diselesaikan. Leader itu eksis ada di situ. Itu leader yang bagus. Tim akan lebih berkembang dan punya rasa kepercayaan tadi ya, efikasi tim itu akan lebih baik ketika leadernya memang hadir di situ. Tapi kalau sudah leadernya jarang ada, jarang hadir, aduh susah Pak. Paling ya syukur-syukur sebulan sekali juga udah syukur lah. Kadang 3 bulan sekali, Pak, kadang 4 bulan sekali, baru kelihatan turun ke bawah. Dan itu juga cuma bertanya sekadarnya aja. Wah,
Ini yang bahaya. Begitu sulit dihubungi, sekalinya berkomunikasi miskom terus, ya ini akibatnya. Maka komunikasi perlu lebih intens ya. Yang keempat berikutnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan atau meningkatkan kompetensi-kompetensi dengan cara memberdayakan masing-masing anggota timnya. Bisa dengan pelatihan, bisa dengan ikut coaching, ya, mentoring dan lain sebagainya. Ya, kita perlu menyasar pengetahuan, skill, motivasi atau attitude dari masing-masing anggota tim ini semakin lama semakin meningkat. Supaya ketika datang masalah-masalah baru, dia lebih cepat bisa menyelesaikannya atau lebih luas cara pandangnya. Nah, itu yang penting. Ya, itu bisa didapatkan dengan training, coaching atau mentoring. Kalau belum ada ketiga hal itu, cek. Jangan nanti banyak mengeluh tentang hasil dari masing-masing anggota timnya, padahal kita belum kasih skillnya seperti apa. Ya, yang terakhir adalah kegiatan bersama. Bisa dengan melakukan kegiatan team building ya dengan seluruh anggota misalnya. Bisa kita lakukan misalnya outing keluar bareng-bareng, nonton bareng-bareng, bisa makan bareng-bareng. Di sela-sela waktu, saya kira itu jadi bisa mengeratkan kekeluargaan ya, engagement dari tim tersebut. Ya, itu juga perlu untuk kita bisa fresh lagi. Ya. Oke, jadi ini ada 6 cara bagaimana kita bisa mengembangkan anggota tim kita. Tentu bukan hal yang sederhana apabila kita punya tim itu dengan anggota yang cukup banyak, dengan gaya yang berbeda-beda begitu. Namun bukan juga hal yang mustahil kita bisa menyatukan. Justru perbedaan-perbedaan itu menjadi saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Ingat, tim itu bertumbuh dan berkembang melalui sebuah proses yang penuh tantangan ya di perjalanannya. Seperti kata pepatah bilang bahwa pelayar ya yang tangguh itu bukan diciptakan karena ombak yang tenang. Justru dia tangguh karena melewati berbagai macam badai, petir, dan ombak yang ganas. Maka dari itu, tetaplah menjadi tim yang tangguh dengan segala rintangan yang ada, tetap fokus juga untuk mengembangkan tim Anda sampai berhasil mencapai tujuan Anda. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan tim Anda dan sukses untuk kita semua.